Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 17 Desember 2023 merupakan pekan ketiga Advent tahun B. Bacaan dibawakan oleh Margareta Yvonne dan Sirila Cahyoyanti. Mazmur dilantunkan oleh Maria Cornelia Fembrita dan renungan ditulis oleh Vincentia Mariati. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, selain ucapan syukur serta puji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu, tidak ada lagi yang layak kami persembahkan kepadamu. Sebab iman dan ketaatan kami akan Engkau seringkali mengecewakan-Mu. Ampuni kami ya Bapa, kami menyesal dan akan terus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi hingga berkenan kepadamu. Kami tahu Engkau tidak pernah membiarkan kami jauh dari-Mu, walau segala kedosaan kami itu. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kuasailah seluruh akal budi kami oleh Roh Kudus-Mu untuk dapat mendengar, menerima, dan memahami sabda ilahi-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya, bab 61, ayat 1 sampai ayat 2a, dilanjutkan ayat 10 sampai ayat 11. Beginilah perkataan Nabi. Roh Tuhan ada padaku, sebab Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang mengalami sengsara dan untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Aku diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan padaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin pria mengenakan hiasan kepala, dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Aku mengagungkan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Sebab Ia memperhatikan daku, hamba-Nya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Jiwaku bersorak-sorai
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 5 ayat 16 sampai 24. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Jangan padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, maka Ia pun akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal,
yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan. Temukan terang Tuhan dan bersukacitalah. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Hari Minggu ini kita sudah memasuki Minggu Advent ketiga atau Minggu Gaudete, di mana semua umat beriman diajak untuk bersukacita menyambut kedatangan Tuhan. Bersukacita, memiliki hati yang gembira, adalah keinginan semua orang, terutama orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, penderitaan, kesusahan, kesengsaraan, maupun kesedihan. Mereka berharap supaya memperoleh pertolongan, mendapat berkat, penghiburan, juga keselamatan, hingga bisa merasakan sukacita maupun kegembiraan itu. Dan semua harapan-harapan tersebut hanya dapat dipenuhi atau digenapi oleh belas kasih Allah semata. Dalam bacaan pertama hari ini, Allah mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan kabar baik dan memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada bangsa Yahudi yang mengalami kesengsaraan. Penderitaan juga kesedihan saat menjadi tawanan di pembuangan telah lewat. Saatnya memberitakan tentang hari di mana datangnya pembalasan dari Allah untuk menyelamatkan dan menghibur semua orang yang berkabung, hingga akhirnya mereka akan bersukaria, bersorak-sorai di dalam Tuhan. Dan Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Kebenaran dan puji-pujian ini dikidungkan oleh Maria dalam Mazmur tanggapan dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 dan seterusnya, yang dengan sepenuh hati dan jiwa raganya Maria memuliakan Tuhan yang telah memilihnya untuk menjadi bagian dari rencana Allah. Ia disebut yang berbahagia karena dengan rendah hati Maria mau mengandung Mesias, Sang Juru Selamat, yang akan menjadi terang bagi dunia, juga untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penderitaan. Terang ini harus diberitakan kepada seluruh dunia. Dan dalam Injil hari ini, Allah mengutus Yohanes Pembaptis sebagai saksi untuk memberi kesaksiannya tentang terang itu. Terang itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Yohanes bukanlah orang yang berambisi mencari popularitas dan kemuliaan. Meski ia lebih dulu berkarya dan lebih dulu populer daripada Tuhan Yesus saat itu, ia tidak berdusta dan mengakui bahwa ia bukanlah Mesias yang dijanjikan ketika orang-orang Yahudi dari Yerusalem bertanya, siapakah dia? Bahkan ia juga berkata bahwa ia bukan Elia. Lalu apa kata Yohanes tentang dirinya sendiri? Ia menjawab, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Kata-kata Yohanes ini tentu difahami oleh orang-orang Farisi yang hadir juga di sana, sebab mereka paham nubuatan kitab para nabi. Tetapi karena hati mereka dibutakan oleh kegelapan dan menolak kesaksian Yohanes tentang terang Tuhan, mereka masih terus bertanya, berusaha mencari-cari kesalahan Yohanes
dengan memberi pertanyaan-pertanyaan menjebak. Mengapa Yohanes membaptis jika dia bukan Mesias dan bukan Elia? Dengan tegas Yohanes menjawab bahwa ia membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah mereka berdiri Dia yang tidak mereka kenal yang datang setelah Yohanes. Bahkan dengan rendah hati serta dengan iman yang taat, ia berkata, untuk membuka tali kasutnya pun ia tidak layak. Dari 3 pribadi di atas, Yesaya, Maria, dan Yohanes, yang dipilih Allah sesuai dengan panggilannya masing-masing, kita tentu memahami Allah amat mengasihi manusia dan bertujuan untuk menyelamatkan semua orang. Melalui Nabi Yesaya, Allah mengajarkan kita untuk bisa memahami kebenarannya. Dengan perantaraan Bunda Maria, kebenaran Allah datang sebagai terang dunia, dan melalui kesaksian Yohanes, Allah menunjukkan dan membuka jalan bagi manusia untuk menemukan sang terang dalam pribadi Kristus Yesus. Apakah kita sudah menemukan terang itu? Atau kita masih diliputi kegelapan? Atau terkadang hidup kita ada di kedua situasi itu, terang dan gelap. Pada bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, ia menasihati kita untuk tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal maupun segala situasi. Tuhan mau kita taat pada kehendak-Nya, pada sabdanya, menjauhi semua yang jahat, dan tetap berpegang pada hal-hal yang baik, supaya jangan sampai kita memadamkan roh yang sudah kita terima dari Allah dalam Kristus Yesus. Dengan mengikuti nasihat itu, semoga kita selalu berada dalam terang Tuhan, mampu merasakan sukacita luar biasa dan layak menyambut kedatangan Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber terang iman, sinarilah seluruh hati dan hidup kami, agar dalam bimbingan roh-Mu kami mampu menemukan dan menambah pemahaman baru tentang kebenaran akan Engkau dalam pribadi Yesus Kristus, sehingga damai sukacita senantiasa melingkupi seluruh jiwa raga kami, dan kami layak untuk menyambut kedatangan-Mu serta memuliakan nama-Mu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.